ini singkat, padat, mudah-mudahan tepat. Kadal faqru an yakuna kufron. Sabda Nabi Muhammad SAW. Kadal faqru an yakuna kufron. Kada hampir-hampir. Al-faqru kefakiran, kemiskinan. Kadal faqru an yakuna menjadikan seseorang kufron, menjadi kufur. Hampir-hampir kefakiran itu membuat seseorang menjadi kufur. Hadisnya jelas, maknanya yang sering jenengan salah. Maknanya yang sering banyak orang salah tangkap, salah paham. Terus akhirnya ada orang-orang yang menghina orang miskin. Ya awakmu melarat, cedak kafir kok. Kamu kalau miskin nanti kamu gampang jadi orang kufur nanti. Kalau kamu miskin. Lah kok delalah belajar kitab didelok banyak para wali itu orang miskin. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khudhu yadan 'indal masakin, fa inna as-saulah wal jaulah lahum yaumal qiyamah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hei umat manusia, hendaknya di dunia ini kalian melakukan kebaikan kepada orang-orang miskin agar nanti di akhirat kalian ditolong sama orang-orang miskin. Kenapa? Fa innas saulah wal jaulah lahum yaumal qiyamah. Karena nanti hari setelah kiamat, nanti di padang mahsyar, nanti di alam akhirat, as-saulah wal jaulah, yang megang kekuasaan, yang jadi penguasa, yang menjadi orang-orang kedudukan tinggi adalah orang-orang miskin. Yang bisa ngasih pertolongan kebanyakan orang-orang miskin. Makanya di dunia disuruh berbuat baik kepada orang miskin, biar nanti di akhirat ditolong oleh orang miskin. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, sesungguhnya orang-orang miskin itu akan masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang-orang kaya. Yang kaya ngantri, yang miskin monggo lajeng-lajeng ya. Silakan lewat, silakan lewat. Kalau mendengar yang seperti ini, Anda pengen jadi orang miskin atau orang kaya? Ya. Penguasa akhirat loh, wong melarat ki penguasa akhirat. Wong melarat penguasa akhirat. Nah, terus tadi Rasul bersabda, hampir-hampir kefakiran buat orang jadi kufur. Lantas maksudnya apa? Maksudnya menurut para ulama adalah khauful faqr. Bukan masalah enggak punya duit, bukan masalah di PHK, bukan masalah dipecat. Bukan masalah tabungannya habis, bukan masalah itu. Yang jadi masalah adalah rasa takut fakir, rasa takut miskin, rasa takut gak punya. Itu yang akan membuat manusia jadi kufur nanti. Gara-gara takut di PHK, akhirnya ninggalkan sholat. Gara-gara takut di PHK, akhirnya berani durhaka kepada orang tua. Gara-gara takut PHK, akhirnya berdusta. Gara-gara takut PHK, akhirnya hukum-hukum Allah dilanggar semua. Kenapa? Takut jadi orang miskin. Lah aneh bin ajaib, bin apa meneh Bu? Ya bin buh ya. Bin bingung. Lah kok sudah melarat, takut melarat. Luang saya itu termasuk orang pengalaman melarat, alhamdulillah. Saya ini pengalaman gak punya. Sebab kalau punya pakai rumus tekno. Dapat, tekno, habiskan. Tapi belum habis, wis ono. Ya. Tekno, hurung entek, wis ono. Nyoh. Mau habis, datang lagi. Mau habis, datang lagi. Pengalaman melarat, jenengan belum pengalaman tuh? Alah, baru melarat sekali aja udah pusingnya luar biasa. Habib, gara-gara corona saya di PHK, hati-hati lomonganmu.
Hati-hati omonganmu. Gara-gara COVID saya di PHK. Hati-hati omonganmu. COVID tidak bisa mem-PHK kamu. Yang bisa membuat kamu di PHK adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada COVID, gak ada COVID, no wayai di PHK, yo di PHK. Bib, gara-gara COVID saya diceraikan istri saya. Ini kasihan COVID. COVID itu kalau bisa berteriak, dia akan buat laporan pencemaran nama baik. Sebagai COVID-19, nama baik saya dicemarkan. Saya dituduh menjadi penyebab begini, penyebab begitu. Ini bahaya ini kalau sampai orang rusak akidahnya, ya rusak akidahnya, rusak keyakinannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara takut tidak punya, gara-gara takut kehilangan, gara-gara takut jatuh miskin, gara-gara takut fakir. Jadi jamaah Masjid Ar-Raudhah tidak boleh takut miskin, harus berani sugih. Oh sugih gak wani. Orang tidak berani sugih itu sedekah di Arab jajan mikir. Ya beli baju kakek ngitung. Cukup gak ya, cukup gak. Kakek mikir. Ya takut ya, kebanyakan takut. Jangan jadi orang yang takut jadi orang kaya. Kalau ditanya, siap jadi orang kaya? Jawab, aku sugih. Kenapa kamu sudah kaya? Orang wedi melarat. Orang yang tidak takut jatuh miskin berarti sudah kaya. Orang kaya yang takut jatuh miskin berarti miskin. Karena orang kaya itu orang yang sudah punya. Orang miskin itu orang yang belum punya. Ajaibnya di Indonesia ini keistimewaan bangsa kita. Mudah-mudahan penduduk negeri ini mendengarkan ceramah saya. Di Indonesia ini ya, kena problem model apapun masyarakatnya ngakak. Lawang kena COVID saja orang-orang ngomongnya apa? Kopat COVID. Kalau sengeluh. Ya. Wah, Masya Allah. Rahasianya di mana? Ternyata ilmunya orang Jawa. Mangan, ora mangan. Yang penting kumpul. Gak iso kumpul di dunia nyata, kumpul di dunia maya, betul kan ya? Masya Allah. Pakai aplikasi macam-macam. Yang penting kumpul. Wah lagi ngopo? Sampai saking lupanya kumpul, rok belum dibetulkan sudah tampil saudara-saudara. Ya, videonya on ya lali gitu ya. Lali, ya jilbabnya di atas dipakai. Masya Allah. Atas jilbaban, bawah nggak dijilbabi. Habib kok tahu Bib? Lah saya kan sering ceramah online gitu ya. Sering ceramah online tiba muncul pemandangan mengerikan saudara-saudara. Lali kameranya jatuh gitu ya. Cetuk kan ke bawah kan naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Akhwani rahimakumullah. Apa rahasianya Indonesia ini kok insya Allah seterusnya tahan banting. Ya insya Allah seterusnya tahan banting. Rahasianya di sini. Di Indonesia ini kalau ada orang mumet dua kumpul, gak pernah ngomongkan mumet. Betul? Si mumet ketemu si mumet. Yang satu mumet di PHK, yang satu mumet di PHK juga sama. Satu PHK kantor, satu PHK kasih alias istri. Ya. Yang satu dipecat bosnya, yang satu dipecat istrinya. Dua-dua ketemu jaga jarak. Covid kok ya. Jaga jarak. Itu enggak ada yang ngomong, aku baru dingin ke bojoku, aku baru di PHK, enggak ada. Jawabannya apa? Dirokok enggak? Pisang, kacang, apa yang kacang. Jadi enggak ngobrolkan masalah, langsung ngobrolkan kacang. Ya. Ngobrolkan, kalau yang ahli ngerokok, ngobrolkan rokok. Setelah itu ngomongnya enggak bahas sama sekali masalahnya. Terus ngakak bareng. Ya terus ngakak bareng. Ujung-ujungnya ditanya sama temannya, piye bojomu? Alas, payah ganti. Stresnya hilang. Yang satu nanya, lah piye? Kantormu piye? Bosnya nganyelno. Golek bos liyane. Masya Allah, selesai masalah. Kenapa? Dua orang mumet ketemu, gak ngobrolkan mumet. Adanya cuma di Indonesia. Di luar negeri orang mumet ketemu yang lain. Apa? Curhat, mumet aku. Yang satu jawab, aku ya bodoh mumet. Mumet ketemu mumet kuadrat. Jadi pulang semakin mumet. Makanya pesan saya buat teman-teman saya dimanapun Anda berada. Resep kalau kamu tidak mau mumet, ingat-ingat pesan Pak Novel ini. Apa itu?
Ojo curhat. Selesai. Makanya saya kan anti curhat. Curhat sama saya macam-macam, bye-bye. Saya pakai ilmunya Cakro, tahu pos ronda. Ini sekarang kan banyak orang yang ronda, lagi aktif ronda, betul kan ya? Pos ronda, itu orang yang duduk di pos ronda, gak ada yang ngomongkan mumet. Ngobrol kacang metu, blanggreng metu, telo metu, betul kan ya? Padahal mumet kabeh. 5 orang mumet kumpul, yang dibahas ngomong, wah kacangnya penak, wah telone penak. Yang dibahas yang enak-enak, hasilnya apa? Fresh, seger, tiba-tiba lu subuh, rampung, rondanya rampung. Coba kalau masing-masing termenung. Kowe nglamung apa? PHK. Kacang-kacang, gak kolu. Kira-kira suasana pos ronda bagaimana? Remuk, ambiar ya. Ya semoga almarhum Didi Kempot bahagia di alam sana. Ya, alhamdulillah. Dan juga sahabat-sahabat kita muslimin muslimat yang meninggal dunia, ya semoga berbahagia di alam sana. Diampuni dosanya, diterima semua amal solehnya. Jadi ikhwani rahimakumullah, resepnya itu. Kalau kumpul enggak bahas masalah. Jangan kumpul bahas masalah. Kumpul bahas yang enak-enak saja. Jadi kalau jenengan kumpul, saya maksud kumpul zaman sekarang kan kumpulnya dunia maya ya. Wah pakai handphone gitu ya. Piye kabare? Alhamdulillah. Jatah sugih, kok iso? Kok sugih? Kenapa kamu sugih? Saya tidak diatur-atur lagi sama bos. Boleh bangun jam berapapun. Koncone paham, oh dipecat. Tapi kalimatnya indah, betul enggak? Iya. Yang satu ditanya, kamu sekarang gimana kabarnya suami? Alhamdulillah. Alhamdulillah bagaimana? Saatnya saya cari suami yang lain. Ya. Kok bisa begitu? Aku baru dipecat bojoku. Alhamdulillah, saatnya cari suami yang lain. Bukan stres gitu loh ya. Sudah ada musibah namanya COVID, masih ngurus A sampai Z, mikir ruwet-ruwet, naudzubillah min dzalik. Jadi saya ngajak semuanya, yuk bangun negeri ini dengan cara ngomong sing apik. Gampang tuh angel? Yakin? Yakin enggak itu? Bu, ibu, kangen? Jujur toh bu? Bu, kangen enggak bu? Hati-hati loh bu. Istri saya ada di bawah menyaksikan. Ibu kangen sama siapa? Harus jelas dulu. Oh majelis toh ya? Alhamdulillah. Beb Muhammad ini lihat coba nih. Covid seger. Walaupun ada Covid ya, tapi seger. Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Kenapa seperti itu? Dhu ilmin. Orang yang punya ilmu. Maka resepnya di sini ya, pegang betul resep ini. Orang yang punya ilmu itu kondisinya apapun mesti dapat solusi. Punya ilmu kok. Kondisinya seperti apapun pasti dapat solusi. Sebab syaratnya orang itu kalau mau jadi wali harus punya ilmu. Kalau udah punya ilmu bisa jadi wali. Ciri-ciri wali, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak pernah punya rasa takut terhadap apa yang akan terjadi. Aku dipecat besok bagaimana? Gak mikir itu. Walahum yahzanun. Gak sedih terhadap apa yang sudah lewat. Yang udah lewat gak dipikir. Lah kalau jenengan hidupnya takut menghadapi yang akan terjadi, kalau kita hidupnya takut menghadapi apa yang akan terjadi, sedih terhadap apa yang sudah lewat, maka itu bukan ciri-ciri wali. Ya kalau toh ada bagian dari kewalian, mungkin kewalian tingkat RT paling kecil. Ya RT paling kecil. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah nasi bungkus sudah dibagi. Yang dapat berarti rezeki, yang belum dapat jangan batin saya ya. Karena saya tidak tahu malam hari ini kira-kira yang datang jumlahnya berapa. Jadi masaknya yo kiro-kiro. Yaitu masaknya buat nasi bungkus untuk 1000 orang lebih sedikit. Ya kalau ya. Wah. Nah, semua yang minta doa jangan khawatir ya. Tadi dari awal sampai akhir tadi udah saya niatkan semua. Siapapun dari keluarganya, anaknya, keturunannya, sahabatnya, apapun. Tadi udah kita baca pakai bahasa Arab. Wow, tadi itu ya.
pol itu. Semuanya. Pokoknya insya Allah udah masuk. Akhiran terakhir, ikhwani rahimakumullah, nasihat saya untuk saya pribadi dan semuanya, ya, sikapi COVID-19 Corona ini dengan selaras sama apa yang diajarkan pemerintah dan ulama. Pemerintah udah mengajarkan SOP-nya. Jenengan kan lihat di depan tuh ada tempat wudhu baru, betul ya? Iya, saya buat tempat wudhu baru di depan. Biar sebelum masuk majelisnya ini udah wudhu. Tadi masuk sini ditembak enggak? Ditembak jenengan kebal. Luar biasa. Banyak orang-orang sakti ditembak ternyata enggak jadi masalah ya. Tembakan termometer gun itu ya. Namanya termometer gun. Yang nembak Mas Wahid, betul? Yang laki-laki Mas Wahid diantaranya Mas Cahyo, ya. Kemudian yang perempuan juga ada yang nembak sendiri. Ini akan kita lakukan terus seperti ini sampai insya Allah nanti dikasih solusi langit sama Allah Ta'ala bangsa ini. Bangsa ini dikasih solusi langit sampai semuanya jadi senormal-normalnya dan lebih dari normal. Jelas? Ingat ya, ikuti aturan pemerintah. Mudah kok aturannya. Mudah atau enggak mudah? Mudah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun, saya tambahin wudhu kan ya. Saya tambahin biar lebih sempurna, biar lebih bagus. Ini maaf karpetnya tidak dipasang. Biar apa? Ngikuti aturan pemerintah. Rampung takpel. Iya. Aturannya pemerintah seperti itu. Ya, semakin bagus, lantainya semakin kinclong. Betul? Ya, jadi kalau jenengan nggak nurut sama aturan pemerintah, majelisnya saya liburkan lagi. Kenapa? Prei aku penak. Cukup ngaji sama 5 orang online ganjaran podo, ya repotnya gak patek repot. Repotnya gak patek repot. Siap ikuti aturan pemerintah? Siap untuk tertib? Siap untuk taat? Alhamdulillah. Itu ciri-ciri orang yang punya ilmu. Jadi kabeh gampang, jangan dibuat angel. Gampang ngono kok digawe angel. Buat mudah semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Dan saya mau minta semuanya untuk membaca satu Al-Fatihah. Ya, satu Al-Fatihah untuk orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kita, keluarga kita, ya, sahabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah, baik di hari ini atau hari-hari yang lalu, khususnya sahabat saya Kiai Haji Ahmad Zaki Hadik Tebu Ireng. Semoga Allah Ta'ala jadikan beliau di alam barzah sana bahagia, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diletakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan semoga keluarga yang ditinggalkan, anak keturunannya diberi ketabahan, kesabaran dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga orang-orang tua kita semuanya yang sudah meninggal dunia di alam barzah sana, keluarga kita, sahabat kita, teman kita, mendapatkan pahala yang besar dari majelis ini, dan taman-taman surga pindah ke kuburan mereka semua. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang pulang dengan tertib. Jangan berdesak-desakan satu-satu ya. Satu. Kemudian Jumat depan insya Allah kita lanjutkan. Ingat sholat isya, kemudian langsung kajian. Untuk Jumat depan insya Allah jam 9 sudah selesai. Ya, jam 9 sudah selesai. Karena malam ini maulid ya. Maulid kan memang agak panjang. Insya Allah Jumat depan sudah mulai jam isya, jam 9 sudah selesai. Jazakumullah khairan wa afa minkum. Untuk yang ngaji bareng Habib Muhammad bin Husin, setiap Senin malam Selasa ba'dal isya langsung juga sama ya, sholat isya berjamaah, kemudian kajian besok khataman kitab Fathul Ilah ya, khataman kitab Fathul Ilah bersama Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi, insyaallah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi
وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Jazakumullah khairan. Pulang yang tertib, hati-hati, jangan lupa maskernya dikenakan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.